Bekasi udah resmi jadi kota paling beracun kedua di dunia. Ini bukan kata gua ya, ini penelitian dari UCLA. UCLA itu University of California, Los Angeles. Penelitian ini meletakkan Bekasi, terkhususnya Bantar Gebang, sebagai penghasil emisi terbesar kedua di dunia. Yang mana posisi pertama itu di Campo de Mayo, Argentina. Laporan ini mencatat TPST Bantar Gebang itu menghasilkan sekitar 6,3 juta ton gas metana. Gas metana ini bukan per hari, per jam. Gila ini. Jadi itu diilustrasiin tuh sama UCLA. Dia jelaskan bahwa 5 juta ton gas metana itu setara dengan 1 juta mobil SUV atau sebanding dengan pembangkit listrik tenaga batu bara yang kapasitasnya 500 megawatt. Kan bisa aja jadinya orang menghina, "Bang, sekalian aja bangun PLTU batu bara di Bekasi." Ini kan kacau jadinya. Laporan ini laporan valid karena didapatkan dari data emisi metana Public Carbon Mapper yang memanfaatkan pantauan satelit. Ini udah pakai satelit ini. Mereka ini menggunakan dua alat sekaligus tuh, yakni satelit Tenager 1 milik Planet Labs dan perangkat EMIT milik NASA yang terpasang langsung di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ini pokoknya digunakan alat canggih banget deh untuk ngecek barang ini. Nah, tingginya emisi kita ini itu menunjukkan bahwa kontribusi sampah kita itu berdampak besar sama iklim. Nah, mengapa ini penting? Karena gas metana ini bukan sekedar bau doang. Gas metana ini punya potensi melakukan pemanasan global berkali-kali lipat ini dibanding karbon dioksida. Ini juga menjadi pemicu pembentukan ozon troposfer, polutan yang merusak paru-paru, memperparah asma, dan memperpendek usia harapan hidup jutaan orang yang tinggal di sekitarnya. Kesian itu warga Bekasi, apalagi yang tinggal sekitaran Bantar Gebang. Lu lihat nggak gimana tingginya sampah di Bantar Gebang itu? Itu hampir setinggi gunung. Itu luasnya 110,3 hektar, luas banget itu. Bayangin aja ya, 7.500 hingga 8.000 ton sampah per hari dari Jakarta masuk ke sana. Wah, numpuk itu. Jadi Bantar Gebang itu nampung sampah sejakarta, tapi belum modern. Gas capture-nya belum jelas juga. Pengelolaannya juga belum memadai. Ini kan rusak banget. Dari data-data yang gue baca, gue jadinya sadar kita mengalami kegagalan. Kegagalan sistem, kegagalan kebijakan, dan kegagalan sadar diri untuk buang sampah tidak sembarangan. Bukan hanya tidak sembarangan, kita juga harus sadar diri untuk memilah sampah. Makanya Mas Pram kemarin giat banget. Nah, kita itu sebenarnya nggak kekurangan solusi. Kita juga harus bergerak untuk menuju pengolahan sampah yang lebih baik. Ada teknologi pengolahan sampah menjadi energi, sistem penangkapan gas untuk pembangkit listrik, model zero waste yang sudah berhasil diterapkan di berbagai negara. Semuanya dari list yang gue kasih tahu tadi itu bisa kita manfaatkan, bisa kita kembangkan di Indonesia. Yang kurang tuh cuma dua, kemauan politik sama tekanan ke masyarakat agar mau berubah menurut gua. Konstitusi kita tegas di pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bantar Gebang ini kan dikelola oleh dua Pemda, satu DKI, satu Kota Bekasi. Mudah-mudahan bisa lah saling kerjasama terus bisa mencari solusi agar Bantar Gebang nggak terlalu begitu ya. Dari gua begitu, terima kasih.